keluar, keluar misalkan sakit apalah gitu, sakit jengkel, sakit sombong, sakit itu menular ke fisik, dan fisik hingga fisik ini tidak kuat kalau di dalamnya itu banyak penyakit hati. Maka yang pertama kali yang harus kita bersihkan itu bukan fisiknya, seharusnya penyakit fisik, jadi seharusnya penyakit dalam jiwanya. Makanya undang-undang kita pun mengatakan apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan dan jiwa itu harus dibangun memang, tetapi yang harus menjadi prioritas utama bangunannya adalah bangunlah jiwa. Jiwa itu terbangun dengan Al-Quran sebagai syifa satu-satu. Di ayat mana saja semuanya Al-Quran menjadi syifa. Ya, al-ayat tu'tina namuzajinan litalaqqi Al-Quran. Ayat ini memberikan kita peringatan dengan membaca Al-Quran, talaqqi Al-Quran, bacaan Al-Quran. Intalaqahul mu'min, ketika dia dibaca oleh orang-orang yang beriman, kana lahu syifaa'un wa rahmah, maka orang yang beriman membaca Al-Quran itu menjadi obat dan menjadi rahmat. Wa intalaqahu zalim kana 'alaihi khasara, kalau orang zalim membacanya maka tidak akan menjadi syifa, tidak akan menjadi rahmat, ya, kecuali dia menjadi kerugian atau penyesalan, atau semakin menambah penyakitnya. Ya, wal Quran muhaddad al-zalimin, dan Al-Quran membatasi orang-orang zalim itu, ya, dengan apa? Dengan kerugian. Ya. Liyubayyina anna zulmahu sababu 'adami intifa'ihim bil Quran, karena Allah ingin menjelaskan bahwa kezaliman mereka adalah merupakan satu sebab tidak datangnya manfaat Al-Quran terhadap mereka. Artinya kezaliman mereka, orang-orang zalim itu tidak akan mendatangkan manfaat apapun oleh Al-Quran. Lianna Al-Quran khairun fi dzatihi, karena Al-Quran harus dipahami bahwa dia itu secara zatiah, tidak secara ma'nawiyah, secara zatiah dia itu adalah semuanya mukjizat, adalah baik. Ya, tidak ada Al-Quran itu yang mendatangkan keburukan, semuanya secara zatiah. Tapi kenapa ada orang membaca Al-Quran pun dalam kenyataannya itu tambah rugi, tambah sesat, tambah tidak baik. Ya, berarti bukan Al-Quran yang tidak baik, tetapi manusianya yang tidak baik. Katanya Masyarawi dalam tafsir yang kita baca Syarawi sekarang ya. Wa qad sabaqa an awdahna anna al-fi'la qad yakunu wahidan. Kita ketahui bahwa perbuatannya itu satu, perbuatan kita sama. Misalkan yang zalim baca Quran, yang iman, yang rahmah, yang taat itu baca Quran, kan sama Al-Quran. Lakin yakhtaliful qabil lil fi'l, tetapi asal pengaruh bagi yang membaca itu berbeda. Si zalim baca Quran, si taat baca Quran, sama tidak pengaruhnya? Si zalim baca Quran dengan si taat baca Quran, sama atau tidak? Bisa dikatakan sama? Enggak mungkin sama, padahal kerjaannya satu. Kerjaannya satu, sama-sama baca Quran. Tetapi asalnya, penerimaannya itu berbeda. Wa yakhtaliful athar min syakhsin li akhar. Tetapi kenapa ada perbedaan cara penerimaannya? Yang satu taat membaca Quran, semakin tenang, semakin nyaman, semakin merasa dekat dengan Allah. Yang satu karena kezalimannya itu baca Quran semakin panas, semakin tak nyaman, semakin panas pantatnya Quran. Ingin segera menyelesaikannya, gatal telinganya Quran. Ya. Padahal bacaannya sama. Kama anna ma'az zalat yashrabu as-sahih, seperti ukurannya air, ya, air yang jernih, ya, diminum oleh orang yang sahih, minum orang yang sehat. Fa yajidu lahu ladzatan wa halawatan, ya, maka dia akan meminumnya mendapatkan rasa minum, rasa manis, rasa enak. Kalau kita minum, ya, itu airnya sama, ya, tapi rasanya bisa berbeda. Ya. Kalau orang sakit, ya, wa yashrabul alil fa yadru murran mani, tapi orang yang punya sakit
punya penyakit, minumnya sama tapi rasanya berbeda. Rasanya berbeda. Airnya sama, karena dia sakit rasanya berbeda. Fal ma'u wahidu walakin al-munfi lil ma'i mukhtalif. Airnya satu, tapi yang merasakannya berbeda. Inilah mana firman Allah bahwa orang zalim bagaimanapun cara baca Qur'annya atau diperdengarkan Al-Quran karena hatinya sudah duluan mati, membacanya dengan hati yang mati atau membacanya dengan hati yang sahil, hati yang lalai, maka Al-Quran tidak bisa menjadi penawar. Sehingga dia protes, ini saya baca Quran, tapi Al-Quran yang saya baca katanya jadi obat, jadi penenang, tapi kok nyatanya saya tambah nggak tenang. Itu pertanyaannya si zalim. Maka perbaiki dulu hati, perbaiki dulu caramu menghadapi Al-Quran. Maka ada Quran, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamalatul Quran, bukan sembarang baca. Saya sudah baca Yasin berkali-kali, dan ada hamalatul Quran, ya. Ada Quran, bagaimana Al-Quran itu diberikan hak-haknya dari sisi tilawahnya, kita bacanya dengan tajwidnya, ya. Itu kan ada. Sehingga asal bertajwid itu beda dengan asal yang tidak bertajwid, ya. Sama atau tidak? Bacaannya yang pakai tajwid saja dengan yang tidak pakai tajwid, ngaruh enggak? Ngaruh dong, ngaruh pendengarannya, ngaruh ke jantung. Kalau baik cara bacanya, maka wajib itu menjadi asal, pengaruh yang mendalam dalam hati. Maka imam nangis, makmum nangis. Kenapa? Bukan karena semata-mata dia membaca tok, tapi apa? Tapi ada hakul Quran yang dia penuh tilawahnya, apalagi tadabburnya, dia pahami artinya, asalnya beda lagi. Maka kata sebagian ulama, kalau baca Quran dengan tartilnya saja, mujawabat saja, dengan tajwidnya saja, itu satu huruf 10. Tapi kalau dipahami, itu satu huruf bisa 70. Diamalkan lagi sampai 700 kali lipat, ya. Hurufnya. Ini kehebatan Al-Quran, ya. Kalimat mana yang mendatangkan keutamaan seperti itu kecuali Al-Quran? Maka yang pertama kali kita menghadapi Al-Quran itu baru dia punya asal, barulah dia punya pengaruh. Dan kalau begitu kata beliau, salamatul tab'i atau fasaduhu la athara fi talaqi Al-Quran wal imtihan. Kalau begitu, ya, Al-Quran itu akan berpengaruh tergantung daripada tabiat manusia itu sendiri, karakter manusia itu sendiri. Dalam maqalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, inna khairas syuhur syahrul Ramadan wa inni aqulu min haitsu annahu khairus syuhur ma tatubu fihi ila Allah. Kata Sayyidina Ali, ya, kalau engkau bertanya kepadaku tentang sebaik-baik bulan, pasti pertanyaan itu akan dijawab oleh Rasulullah dengan sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena fihi unzilal Quran, karena di situ diturunkan Al-Quran. Wa inni aqul, dan saya menambahkan, ya, bulan yang terbaik, bulan bukan sisi bulannya saja, tapi khairus syuhur ma tatubu fihi ila Allah. Sebaik-baik bulan adalah ketika engkau datang bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli Ramadannya, tidak peduli Muharram. Apa artinya sejuta Ramadan datang kepadamu, tapi caramu menghadapi Ramadan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya percuma. Walaupun ada Ramadan misalnya, tapi tetap kita datang tobat, tetap taat, maka bisa jadi itu bisa jadi lebih baik ketimbang Ramadan kita yang tidak kita hadapi dengan baik. Berarti kapan Al-Quran itu menjadi hebat? Bukan memandang bulan, bukan memandang harinya, bukan semata-mata memandang tempatnya, tapi Al-Quran akan jadi hebat kalau kita punya karakter adab menghadapi Al-Quran. Barulah dia berpengaruh, ya. Makanya kita dilarang baca Quran sambil selonjoran kakinya misalnya, ya.
Imam An-Nawawi tulis kitab itu ada Hamalatul Quran. Banyak sekali. Di antaranya adalah at-tawajjuh ya lil qiblah. Paling utama menghadap kiblat. Kemudian bil khusyuk wal khulu' dengan rendah hati dan tenang. Ya. Maka disitulah Al-Quran akan menjadi cerita indah yang akan mengajakmu ke suatu tempat, suatu keadaan yang tidak pernah aku temukan di dunia. Ya. Kalau kita paham itu, baca dengan hati, maka Al-Quran akan membuat kita jalan-jalan. Tidak terasa mata kita meneteskan air mata. Disitulah mana air mata, kata Nabi, yang tidak akan pernah tersentuh oleh hati neraka ketika dia menetes matanya karena membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad 'alaja al-Qur'an mas'alat at-tanassi hadhihi fi qouli ta'ala. Maka Al-Quran mengobati ya, bagaimana cara pembacanya. Ya. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman surat Taubah, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul, dan manakala diturunkan satu surat di antara mereka orang-orang kafir itu berkata, ayyukum zadatu hadhihi imana. Surat dan ayat yang mana yang menambahkan iman kepada kalian? Orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur terhadap Allah, mereka bertanya, man yaqul ayyukum zadatu hadhihi, mana akhirnya yang nambah iman ini? Alif lam mim, tambah ada imannya situ, tambah ada, ya nggak nambah-nambah. Kenapa cara bacanya dia salah? Fa ammal ladzina amanu, tapi ketika orang beriman, fazadatum imana, maka bertambah imannya. Ya. Wa hum yastabshirun, dan mereka sangat gembira. Nah itu beda. Ya. Orang mukmin tidak bertanya mana iman saya. Kenapa? Karena dia baca Quran pakai iman. Ketika dia baca Quran pakai iman dan taat dan adab, maka Al-Quran menjadi bahagia buat dia. Tapi orang-orang zalim akan mengatakan ayyuhum zadatum imana, ayat yang mana yang menambah iman kita. Jadi jangan bertanya surat apa kita baca biar tenang. Ini pelungguh kurang iman namanya. Ya, Tuan Guru, surat apa untuk tenang. Ya jangan tanya surat yang mana seolah-olah sama dengan ini. Surat apa yang menenangkan? Al-Quran itu dari alif sampai ya itu menenangkan. Kalau apa? Kalau kita datang dengan qalbun hadir, ya, maka Allah paling benci, kata Nabi, la'anallah, Allah melaknat orang yang membaca Quran atau orang yang berdoa kepada Allah biqalbin sahilin ay ghafil, dengan hati yang lalai, dengan hati yang lupa. Nah masalahnya di kita aja sudah. Apakah kita mau mengambil manfaat atau tidak? Kalau mau mengambil manfaat, surat mana saja pasti membahagiakan. Maka jangan pernah lepas dengan Al-Quran, Bapak Ibu. Ya. Ukurannya kita nggak pernah lepas dengan HP, maka Al-Quran jangan pernah lepas. Ya. Sehari berapa kali bawa HP? Ayo saya tanya di sini, siapa yang nggak bawa HP? Ya. Kan Al-Quran madu di bawah. Di bawah ada yang sopan lah dengan bawa gitarnya dikalungkan, masya Allah, gayanya luar biasa. Ya apa padanya? Kenapa kita yang pelunggu ini nggak bangga bawa agama? Nggak bangga baca Quran? Bangga kita nggak bangga setiap ayat menjadi obat. Ya jangan salahkan Allah ketika generasi kita menjauh daripada Al-Quran. Wa amman ladzina fi qulubihim marad, dan adapun ini tafsir bil mansur dengan Al-Quran. Ayat tadi kita tafsir dengan ayat yang lain di tafsir Al-Syarah. Wa amman ladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang hatinya itu ada penyakit, fazadatum rijsan ila rijsin,
maka bukan bertambah kebaikannya, tapi terus keburukan yang ditambah. Wamatu dafiru, sampai mati pun mereka mengingkari Allah. Ukurannya baca Quran bisa mereka membuat mereka adalah kufur terhadap Allah padahal baca Quran. Jadi betapa pentingnya kita memuliakan hamalatul Quran. Karena Al-Quran setiap bacaan menjadi jiwa dan hati kita. Wa min huna naqul, sampai sini kita katakan jika nazarta ila al-haqqi, kalau engkau melihat kepada yang hak kebaikan, fa iyyak an tanzurahu fi jawfika batin. Jadi kalau kita menatap atau melihat sesuatu yang baik, maka tataplah yang baik itu, yang hak itu dengan hati yang baik. Istilahnya husnuzon itu sangat penting. Kita ini gimana enggak jadi jelek, yang baik aja belum sudah suuzon sama yang itu. Bagaimana akan melahirkan kebaikan? Coba yang hak, kalau kita tatap dengan hak, dengan cara yang hak, maka dia akan betul-betul jadi hak. Tapi kalau yang hak saja, yang baik saja, kita lihat dari kacamata suuzon saja, buruk sangka tok isi otaknya, maka nggak akan ada jadi baik, Bapak. Itu mana firman Allah, iya Allah. Perhatikan hati kita untuk senantiasa baik. Ada seorang jahil liberal berkata, kata Syarawi di sini disebutkan, aina kalimat yata'athar, mana ada satu kalimat itu, kata orang liberal ini bertanya, mana ada satu kalimat itu yang membuat asal, yang membuat pengaruh terhadap kepribadian seseorang? Ada tidak kalimat yang berpengaruh membuat orang itu menjadi baik atau buruk, mempengaruhi badannya? Kemudian Syarawi berkata kepada, uskut anta ya himar. Syarawi mengatakan, uskut anta ya himar, diam engkau wahai kuda. Marahnya langsung dia marah. Faghadiba ar-rajul, marahlah dia, kemudian sumpah serapah kalau dia tinggalkan. Dipanggil oleh saya Syarawi, kalau satu kalimat saya saja yang saya katakan, diam engkau wahai himar, itu berpengaruh tidak pada jiwamu? Berpengaruh. Sebelumnya engkau tidak pernah marah sama saya. Sebelumnya engkau tidak mau pergi dari sini. Sebelumnya tidak ada cacian dalam mulut. Tapi ketika saya katakan dengan satu kalimat itu, pengaruhnya begitu besar terhadap diri. Bagaimana dengan kalimatul haq? Bagaimana dengan kalimat al-qur, kalimat haq? Apa ia tidak mempengaruhi jiwa? Kalau kalimat yang kotor saja pengaruhnya luar biasa, bagaimana dengan kalimat yang hak yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Iya. Belum pun bisa dikata-katai, ya, ini soleh. Berpengaruh. Jadi kalimat itu sangat-sangat berpengaruh. Maka kalam ini disebut dalam Al-Quran beberapa kali, qaulan sakila, qaulan karimah, qaulan ma'ruf. Kenapa? Kalam itu sangat-sangat berpengaruh. Wa idza an'amna 'ala al-insan a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'uza. Allah Ta'ala yazidu an yu'ti al-insanu suratan 'an nafsihi litakuna 'indahu al-mana'ah al-kafiyah idza ma asabahu al-maut kama yu'ti at-tayr jur'at at-ta'mi aw tahsin alladhi yamna'u huduth maradin. Ketika manusia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, a'rada wa na'a bi janibihi, maka dia itu berpaling dan kembali ke belakang. Artinya tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat dasar manusia, di antara kezaliman manusia yang disebutkan oleh Allah, ya, pada ayat sebelumnya itu, ya, yakni wala yazidu zalimina illa khasara. Orang zalim itu kerugian saja yang dia dapat dalam tilawah talaqi kepada Al-Quran. Maka di antara sifat manusia yang tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap bacaan Al-Quran, manakala manusia itu dapat nikmat, a'rada wa na'a bi janibihi,
tidak mau datang ke Allah Subhanahu wa taala, itu zalim. Padahal kita tahu nikmatnya. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkiruna. Mereka tahu nikmat Allah tapi mereka nyata-nyata mengingkarinya. Gimana mengingkarinya? Mau taat tidak, maksiat tidak. Kemudian, sebaliknya, wa idza massahu syarru kana yaqusa. Ketika ditimpa suatu keburukan maka dia seolah-olah putus asa. Ya. Padahal dia beriman. Ya. Beriman dikasih nikmat tidak syukur. Ya. Dikasih nikmat tidak syukur, dikasih ujian kemudian dia putus asa. Padahal kata Allah, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kenapa sekarang ada orang baca Quran pun, tahu hadis, tahu agama, masih putus asa? Kenapa? Karena agama tidak memberikan asal sama dia. Al-Quran tidak ngaruh sama jiwanya. Sehingga apa? Sehingga bagaimanapun cara Allah mendatangkan nikmatnya, nikmatnya tetap untuk berpaling ke Allah. Maka berbahagialah kita jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih nikmat sedikit cukup dan itu ngantar kita ke taat, itulah nikmat yang sesungguhnya. Allah tidak pernah menyebut rezeki itu kadang menjadi nikmat, tapi nikmat itu menjadi rezeki kata Allah. Ada orang dapat rezekinya hanya di rekening tok, Bapak Ibu. Dibaca aja rekeningnya, ditaruh di bawah bantal. Mau sedekah males, mau beli ayam males, takut habis. Itu rezeki Anda yang belum Anda nikmati. Kalau kita bisa menikmatinya, itulah hakikat daripada rezeki yang ternikmati. Banyak orang punya rezekinya, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Maka nikmat yang terbesar bukan dari sisi rezekinya, tapi nikmatnya. Ya. Maka jangan pahami sekali-kali rezeki itu hanya uang. Uang pun datang kita tidak nikmati, ya percuma. Percuma. Tapi kita ini punya motor, nikmati motornya itu rezeki. Ini punya motor ya, ngerubun-rubun ya, yang lihat mobil orang aja. Punya istri yang lihat istri orang. Masya Allah. Nikmati. Itu harus dihakimi. Maka Al-Quran sering mengungkapkan an'amtu alaikum. Yang kita rasakan ini banyak. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus saya syukuri? Sementara apa? Baju saya tidak ada, rumah tidak ada, istri tak ada, uang tidak ada, makan pun dikasih sama orang. Ya Rasulullah, ya. Mana yang saya syukuri? Ya, kata Nabi, afalat tatanafas, bukankah hari ini kau masih sehat bernafas? Ya. Enggak. Itu saja sudah rezeki melampaui nikmat. Bayangkan lumpuh misalkan hari ini pagi sore dicabut nafas. Gitu. Apa yang nikmat ketika itu? Apa yang nikmat? Gak ada kecuali nafas itu sendiri. Berapa yang Anda harus bayar untuk beli itu? Beli yang walaupun segalon gas itu. Tidak peduli berapa harganya. Ya. Sehingga seorang ulama besar bertanya kepada Raja Harun al-Rasyid, wahai Syekh, maukah engkau menukar kerajaanmu dengan segelas air? Ya, dengan segelas air. Kata raja, mana mungkin aku mau menukar hartaku, kerajaanmu dengan segelas air. Kalau keadaannya dibalik, wahai raja, engkau tidak bisa minum walaupun dalam bergelimang harta. Engkau tidak bisa minum karena tidak ada air. Yang ada air hanya segelas itu. Maukah engkau bertahan dengan kerajaanmu atau engkau minum air darimu segelas itu dengan menukar kerajaan? Demi Allah saya tukar kerajaan saya ganti dengan air. Apa maknanya? Ketika Anda bisa menikmatinya, itulah nikmat yang paling hebat. Ya. Istri kita sehat, anak kita sehat, rumah nggak bocor, ya. Kita sehat, kerjaan ada. Ya Allah yang berumur-umur diri. Ya pinang-pinang diri. Kata Allah, situ maunya apa?
Di dalam ayat Allah isyaratkan innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan dengan tergesa-gesa. Ila masya syarru jazua, kalau dia ditimpa keburukan dia cerita kemana-mana, keluh kesah selaku dengan Allah yang susah, tembok ada dia curhat ke tembok. Tapi bedanya ayatnya sama, wa idza masal khairu manua, tapi kalau dapat proyek lagi senang sepi, pelit itulah manusia. Maka orang kayak gini gak mungkin bisa ngambil pengaruh di Al-Quran. Gimana pun cara datang Al-Quran hadis gak ngaruh, Pak. Kenapa? Pelitnya Masya Allah. Maka bagaimana ayat ini kembali ke depan, yakni jadilah orang yang menyikapi Al-Quran dengan hati yang lembut, dengan hati yang talaqi, dengan hati yang betul-betul ingin manfaat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keafiatan kesehatan dan menjaga hati kita untuk terus istiqomah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Tidak usah tanya jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.